yang unik, ini harus unik di situasi tertentu. Unik itu maksudnya apa? Jadi kalau pada umumnya misalnya ya, anak korban perceraian itu mengalami dampak negatif, kalian ketemu ada anak korban perceraian yang malah berbahagia dengan perceraian orang tuanya, itu unik, berbeda dari yang pada umumnya, gitu ya. Jadi atau misal yang lain, case yang lain misalnya, pada umumnya mahasiswa baru itu mengalami stres yang luar biasa ketika memasuki lingkungan baru. Proses adaptasi dirasa menjadi hal yang berat, namun ada loh mahasiswa baru yang sangat menikmati masa adaptasinya. Nah, itu juga bisa dipandang sebagai case berikutnya. Mungkin pada umumnya mahasiswa bekerja itu tidak mampu menyeimbangkan antara pekerjaannya dengan tugas akademiknya, tapi ada beberapa mahasiswa yang bisa menyeimbangkan keduanya. Dia bekerja dan juga tetap sukses dalam tuntutan akademiknya. Itu juga bisa dipandang sebagai case. Intinya case itu unik itu berarti berbeda daripada umum. Itu juga dipastikan. Nah, permasalahan dan peristiwa ini case ini dijelaskan dengan detail, termasuk ketika kita menggambarkan tadi ya kesenjangan yang terjadi, itu digambarkan dengan jelas. Hasil penyelidikan awal ini maksudnya data awal dari gambaran kasusnya kan? Dan ini untuk studi kasus itu berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap kasus-kasus tersebut. Jadi harus jelas perbedaannya, dan sudah ditekankan di kelas waktu kalian kuliah bahwa pertanyaan studi kasus, nah ini kita lihat bagaimana pertanyaannya, pertanyaan penelitian untuk fenomenologi itu, karena fokusnya tadi fokus pada eksplorasi terhadap pengalaman subjektif dan pemaknaan individu terhadap fenomena tertentu, maka pertanyaannya itu seperti ini. Bagaimana pengalaman subjek terkait dengan fenomena tertentu itu, bagaimana subjek mengalaminya, dan bagaimana pemaknaan yang diperoleh, ya. Nah, berbeda dengan itu, ini contoh nih, bagaimana pengalaman mahasiswa dalam menghadapi pembelajaran daring selama pandemi. Bagaimana mahasiswa memaknai pengalaman pembelajaran daring tersebut. Nah, berbeda dengan itu, untuk studi kasus, fokusnya berkonsentrasi pada satu titik yang berpusat pada masalah atau kasus, ya. Jadi dengan pertanyaan yang menggali penjelasan kausalitas atau sebab akibat. Pertanyaannya itu biasa cirinya adalah menggunakan kata tanya bagaimana dan mengapa. Contoh, bagaimana proses adaptasi seorang penyandang disabilitas di dunia kerja. Jadi ini case-nya adalah individu dengan disabilitas yang bekerja, ya. Mengapa individu tertentu dapat bertahan? Jadi diuraikan itu di case itu, termasuk bagaimana dia mengatasi kesulitannya, apa saja kesulitannya dalam bekerja, bagaimana dia mengatasi kesulitannya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kausalitas. Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan, begitu juga dengan manfaat penelitian umumnya meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ini bisa diikuti semuanya. Jadi berdasarkan feedbacknya dan mengacu pada
kemudian memperbaiki bagian bab 1. Begitu juga di bagian bab 2. Bab 2 ini subbabnya bisa diawali dari deskripsi teoretik terkait dengan konteks. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa dalam satu penelitian kualitatif itu ada yang disebut dengan konteks dan ada yang disebut dengan fokus. Boleh mengawali konteksnya, kemudian poin B, deskripsi teoretik tentang fokus. Ya, catatannya tidak ada aturan baku tentang urutan ini, tidak diperlukan juga rumusan hipotesis seperti kuantitatif. Semua teori hasil penelitian yang dirujuk terus diambil dari sumber aslinya dan menggunakan format EPA. Nah, untuk kerangka pikir itu adalah hasil review teoretik. Jadi berdasarkan apa yang diuraikan di bab 2 itu, kalian menyusun kerangka pikir yang menjelaskan tentang konteks dan fokus penelitian, sehingga dari kerangka pikir ini semakin mempertegas pertanyaan penelitian yang sudah dituliskan pada bab 1 di bagian fokus penelitian. Nanti kami kirim ini. Kemudian untuk metode penelitian, untuk fenomenologi harus ada penjelasan mengapa menggunakan pendekatan itu. Ya, orientasinya untuk mengungkapkan pemaknaan responden seperti hal sesuai dengan karakteristik dari fenomenologi dengan kata kunci mengeksplorasi pengalaman, kesadaran, dan makna subjektif. Dan untuk studi kasus seperti itu juga, penjelasannya mengapa menggunakan metode studi kasus, orientasinya untuk mengungkap dan menguji secara rinci kasusnya gitu ya, menguraikan kasusnya terkait ini agar mudah ini kita hilangkan saja, jadi cukup ini. Kemudian poin B, ada batasan istilah. Semua istilah yang digunakan itu diuraikan apa yang dimaksud dengan istilah itu. Nah, untuk unit analisis, untuk fenomenologi, tentu saja yang menjadi partisipan adalah yang mengalami fenomenanya. Kemudian kalian rincikan ya kriteria dari partisipan yang dibutuhkan. Dan untuk studi kasus, unit analisisnya ini lebih beragam ya, sesuai dengan kebutuhan. Pengumpulan datanya untuk fenomenologi yang utama adalah wawancara mendalam, dan untuk studi kasus menjadi beragam, ini sudah dijelaskan di kelasnya. Teknik analisis datanya untuk fenomenologi tahapannya 4. Tahapan awal, horizontalization, kemudian cluster meaning, dan deskripsi esensi. Ini penjelasannya masing-masing tidak ada. Dan untuk studi kasus ini sebenarnya ada 3 jenis. Ada teori driven, prior research driven, tetapi untuk kali ini kita melakukan dengan data driven. Prosedurnya meliputi 6 tahapan yang nanti kalian bisa baca dan akan kita lakukan kembali. Nanti kalian akan lakukan kembali. Dan terakhir adalah tata data. Untuk fenomenologi tentu saja ini kita utamanya adalah member checking. Ya, untuk studi kasus pastinya ada kriteria akumulasi gitu ya. Dan ini ada tidak ya? Kita lihat saja nanti. Ini saya buat mengacu ke buku panduan skripsi. Nah, untuk bagian hasil ini ada 2 poin pentingnya di bagian deskripsi. Jadi poin A, baik fenomenologi maupun studi kasus diawali dengan responden, deskripsi responden penelitian. Uraikan
bahwa responden itu sesuai dengan kriteria dan uraikan dinamika psikologis yang dialami, yang mereka alami, dan jika diperlukan biasanya bisa disertai dengan bagan. Nah, untuk hasil analisis fenomenologi ini diuraikan hasil kategorisasi data ya, unit-unit makna yang ditemukan, diberikan deskripsi, kemudian narasi ya dari setiap unit makna itu, mengikuti tahapan analisis datanya, kemudian biasanya juga ada gambar. Dan sekali lagi ini akan kita lakukan kembali gitu ya. Begitu juga dengan studi kasus, diuraikan hasil kategorisasi datanya, narasi atau deskripsi menggunakan kutipan wawancaranya, kemudian mengait-ngaitkan setiap tema dan mempresentasikan temuan-temuan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Gitu ya. Dan terakhir adalah keterbatasan penelitian. Bentar ya. Selanjutnya penutup, kesimpulan dan saran. Ini ada beberapa catatan penting. Kalau fenomenologi tidak menggali kedalaman pengalaman dan makna subjektif, itu bukan fenomenologi. Dan kalau studi kasus tidak menemukan penjelasan komprehensif terkait kasus yang diteliti, itu juga bukan studi kasus. Dan kalau penelitiannya tidak menguraikan hasil eksplorasi terhadap apa yang diteliti, berarti itu bukan penelitian kualitas. Ya, harus kaya deskripsi, analisis mendalam, dan interpretasi yang kuat. Gitu ya. Nah, adapun rubrik penilaian untuk pendahuluan ini bobotnya 25%. Yang sangat baik itu apa? Kalau konteksnya jelas, unik, menarik, terbaca kesenjangan dasen-dasolen, teridentifikasi dengan sangat baik ya permasalahannya, urgensi dan kebaruan itu terbaca dan bisa ditekankan dengan sangat kuat. Kemudian fokus penelitiannya spesifik, relevan, pendekatan yang dipilih dan dapat dijawab dengan metode yang tepat. Begitu juga dengan tujuan. Untuk tinjauan pustaka ini bobotnya 25%, 15%. Silahkan nanti kalian baca uraian rubriknya ya. Kemudian untuk bab 3 bobotnya 20%. Untuk bab 4 itu 30%. Kenapa 30%? Karena ini bagian inti yang harus kalian punya gitu ya. Kemudian untuk bab 5 itu 10% ya. Ini bab 5 ini juga disertai dengan lampiran-lampiran ya, lampiran dan ya semua lampiran, termasuk lampiran ini. Nah, ini perhitungan laporan akhirnya, jadi nanti kalian bisa mengacu ke sini. Catatannya untuk fenomenologi penelitian harus khusus pada kedalaman yang tadi sudah saya singgung ya. Kualitas interpretasi
ulasan yang sesuai. Kriteria tambahan termasuk originalitas penelitian, etika penelitian, dan kualitas penulisan. Ini yang menjadi juga perhatian kami. Jadi kami akan aturkan mulai minggu depan kegiatan kalian apa gitu ya, dan feedback kami akan berikan secara berkala. Dan di akhir kuliah ini itu akan dilakukan ujian lisan secara individual untuk mengecek ketercapaian kompetensi. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini, adakah pertanyaan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nia dan yang saya tambahkan tadi? Ada pertanyaan? Oke, jadi kami tidak akan mempersoalkan apakah kalian pasif ataupun kalian aktif dalam kelas Zoom ini, gitu ya. Kegiatan ini akan berlangsung full di Zoom ya, dengan mempertimbangkan berbagai hal, bahwa satu, kalian tidak melakukan praktikum seperti halnya di kelas reguler, melainkan memperbaiki praktikum yang sudah kalian lakukan, gitu ya. Kalian akan mengambil data, melakukan wawancara observasi sesuai kebutuhan dalam rangka memperbaiki apa yang sudah dilakukan sebelumnya, gitu. Itu satu. Yang kedua, kondisi kampus yang tidak lagi kondusif sekarang karena masa libur ini juga banyak ruangan yang dibenahi, jadi kampus lagi banyak debu dan lagi banyak noise ya, sehingga diputuskanlah bahwa selama semester antara ini aktivitasnya berlangsung secara daring sesuai dengan pertimbangan dua pertimbangan yang tadi. Kegiatannya pun menjadi kegiatan individual. Kami juga tidak akan mempersoalkan kalian aktif atau tidak aktif di kelas ini, di Zoom ini, karena yang kami ukur adalah apa yang kalian kumpulkan di Google Classroom. Ya, jadi mulai minggu depan kami akan memberikan aktivitas yang akan dilakukan dengan pertimbangan bahwa semua teori, semua konsep, bahkan kalian sudah melakukan sebenarnya, ya, tetapi belum maksimal, sehingga yang lalu itu belum dinilai kompeten. Nah, sekarang kalian melengkapi, melakukan remedial untuk mencapai kompetensinya mengacu pada rubrik penilaian yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan di akhir kami akan memastikan ketercapaiannya melalui ujian lisan. Itu ada pertanyaan? Ya, silahkan. Pasangan. Baik, Ibu, terima kasih memberikan. Nah, tadi kan dari penjelasannya Ibu, kalau kayak ini harus dicari kayak sesuatu kasus atau yang unik yang berbeda pada umumnya. Nah, itu kan punya aku kemarin itu Bu, strategi coping pada mahasiswa atlet. Nah, terus kan pada umumnya itu kayak mahasiswa atlet itu tidak seimbang Ibu antara akademiknya dan atletiknya seperti itu. Nah, terus kan pada umumnya seperti itu. Ada juga mahasiswa yang dia seimbang di antara akademiknya dan atletiknya. Pas saya asistensi kan itu kemarin, saya ditanya sama asistennya, Bu, kalau kenapa mau diteliti kalau seimbang Ji. Nah, kan pada umumnya itu tidak seimbang Bu, jadi bagaimana itu Bu? Seperti itu sih. Kalau pada umumnya tidak seimbang, kalian temukan ada yang bisa menyebabkan, harusnya di situ. Kenapa dia bisa menyebabkan, itu bisa diteliti sebenarnya. Nah,
makanya ini berlangsung individual. Meskipun saya uraikan begitu tadi, tapi kita startnya dari apa yang kalian punya, ya, dari laporan yang sudah kalian punya. Kalaupun kalian menilai, jadi yang feedback akan kalian dapatkan, ya, nanti saya akan diskusinya bagaimana supaya semuanya cepat mendapatkan feedback classroom. Insyaallah mulai Selasa ya, sebelum Selasa semua sudah dapat. Nah, berdasarkan feedback itu startnya dari situ. Perbaiki apa yang harus diperbaiki mengacu pada ketentuan panduan yang tadi saya jelaskan, mengikuti rubrik yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Nah, setiap bab seperti itu, termasuk data, kan semua sudah punya pengalaman untuk mengumpulkan data kan. Lihat datamu, bukan data temanmu. Lihat data yang kamu kumpulkan, cek durasinya sudah sesuai tidak, karena biasanya durasi yang singkat itu tidak menghasilkan data yang banyak, tidak menghasilkan data yang dalam. Nah, kalaupun sudah durasinya mencukupi, lihat isinya, apa yang masih kurang. Ini pun nanti akan kami pandu ya, setiap bagian akan kami kasih overview dulu, kemudian kalian